Pemirsa, mahasiswa dan buruh melakukan unjuk rasa damai di gedung DPR dan kawasan Istana Negara. Kepolisian akan melakukan rekayasa lalu lintas selama unjuk rasa berlangsung. Mahasiswa yang melakukan unjuk rasa tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, dan sejumlah aliansi dari berbagai elemen masyarakat. Salah satu tuntutan tolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden. Ya, sementara pihak kepolisian akan melakukan pengamanan dan rekayasa lalu lintas untuk memastikan unjuk rasa berlangsung damai. Ya, pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini unjuk rasa damai di depan gedung DPR, kita langsung bergabung bersama dengan rekan Said Masyur dan juru kamera Ade Suherman. Said, apakah mahasiswa dan buruh sudah tiba di gedung DPR saat ini? Dari pantauan Anda seperti apa? Baik Rolando, sampai dengan siang ini kami belum melihat adanya massa aksi ataupun mahasiswa yang kita tahu tergabung dari Aliansi Mahasiswa Indonesia yang memang rencananya akan melakukan demonstrasi pada hari ini 21 April 2022. Seperti yang Anda lihat di gambar dan juga di belakang saya ini sama sekali kami belum melihat adanya tanda-tanda pergerakan daripada mahasiswa. Namun pihak kepolisian ataupun pengamanan sudah mulai bersiaga di depan gedung DPR, tepatnya di depan gerbang di Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat ini. Dan kami juga melihat para pasukan keamanan ini juga sudah mulai mengisi daripada water barrier yang direncanakan akan dilakukan penyekatan nanti di beberapa titik-titik untuk kemudian mengurai massa apabila nantinya terjadi kericuhan seperti yang terjadi pada 11 April yang lalu. Tentu sekali lagi kami melihat ini masih belum ada tanda-tanda mahasiswa, Rolando, namun informasi yang kami dapatkan bahwa mahasiswa dan juga Aliansi Mahasiswa Indonesia ini nantinya akan berkumpul di sekitaran Senayan, tepatnya di Jalan Gerbang Pemuda. Nantinya mereka akan baru melakukan pergerakan mengarah ke depan gedung DPR ini setelah sholat duhur. Infonya seperti itu, namun sampai sekarang kami belum melihat adanya tanda-tanda mahasiswa yang tiba di sini. Meski demikian, sekali lagi polisi masih terus bersiaga di sejumlah titik-titik yang dimungkinkan akan menjadi akses masuk mahasiswa di depan gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat ini. Rolando. Said, lalu seperti apa pengamanan yang dilakukan untuk menjaga agar ini tetap tertib begitu ya, tetap mengawal agar unjuk rasa bisa berjalan dengan damai? Baik, berkaitan dengan pengamanan, informasi yang kami dapatkan dari Polda Metro Jaya ini menurunkan pasukan pengamanan, maksud saya, yang akan diturunkan pada pengamanan aksi kali ini ada sekitar 9.900-an personil yang terdiri dari kepolisian, TNI, dan juga pihak instansi terkait lainnya. Jumlah ini juga sebanding dengan kalau informasi yang diterima ada sekitar 6.000 orang yang akan tergabung dalam massa Aliansi Mahasiswa Indonesia dan juga organisasi buruh lainnya, di mana yang terdiri dari 5.000 mahasiswa dan 1.000 lainnya adalah organisasi buruh dan juga kelompok masyarakat begitu yang akan turun pada aksi 21 April 2022 tahun ini. Berkaitan dengan apa yang kemudian akan dituntut oleh mahasiswa ataupun juga Aliansi Mahasiswa Indonesia pada hari ini, kurang lebih sama dengan apa yang dituntut oleh mahasiswa pada 11 April 2022 kemarin, yaitu tentang perpanjangan masa jabatan Presiden dan juga penundaan pemilu tahun 2024. Meski Presiden Joko Widodo telah tegas mengatakan bahwa tidak akan melanjutkan masa jabatannya, namun pihak mahasiswa, informasi yang kami dapatkan, mengatakan masih akan terus mengawal dan juga memberikan pressure kepada legislator yang ada di DPR agar kemudian tidak ada pihak-pihak yang kemudian merencanakan untuk melakukan amandemen daripada perpanjangan masa Presiden. Dan selain itu juga isu-isu berkaitan dengan kenaikan harga bahan pokok yang selama ini terjadi ini juga diminta mahasiswa agar kemudian pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menuntaskan kenaikan harga ini. Sekali lagi pengamanan, Rolando, sampai dengan saat ini pihak kepolisian sudah berjaga-jaga di sejumlah titik-titik yang memang menjadi tempat kericuhan yang terjadi pada 11 April lalu. Sehingga
Ini juga kemudian satu keuntungan. Pihak kepolisian telah menentukan titik-titik yang menjadi tempat rawan terjadinya kericuan kalau berkaca pada 11 April yang lalu. Di seberang Jalan Gatot Subroto ini juga, Rolando, kami melihat kalau 11 April lalu gerombolan massa ini memang banyak yang kemudian berhamburan menuju ke seberang jalan, lalu kemudian melemparkan batu di depan gedung DPR. Namun yang kami lihat siang ini sudah ada beberapa kepolisian yang berjaga di seberang jalan ini untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kejadian yang terjadi pada 11 April lalu. Begitu juga dengan sekitar 200 meter di sisi kiri gedung DPR ini juga sudah mulai ada kepolisian yang berjaga. Ini sekali lagi mengantisipasi agar tidak terjadi kericuan yang terjadi pada 11 April yang lalu. Rolando. Baik, Said, tentunya kita berharap unjuk rasa ini benar-benar berjalan dengan tertib dan damai begitu ya. Terima kasih Said atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi rekan Said Masyur dan juru kamera Ade Suherman melaporkan langsung dari kawasan gedung DPR Jakarta. Dan sementara untuk mengetahui suasana